Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Andriani, NIM 2219072, Prodi Pendidikan Bahasa Arab di UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Arab yang berjudul Ilmu Tafsir. Di sini, video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Multimedia Pendidikan. Silahkan disimak ya teman-teman. Baik, di sini saya memaparkan sebuah peta konsep tentang materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama itu, kawan-kawan tahu tidak apa itu ilmu tafsir? Sekarang yang pertama kita akan membahas tentang ilmu tafsir ataupun pengertian dari ilmu tafsir tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian dari ilmu tafsir. Yang dimaksud dengan ilmu tafsir tersebut yaitu ilmu yang mengkaji tentang pemahaman Al-Quran, menerangkan tentang ayat-ayat Al-Quran, maknanya, serta menggali hukumnya dan menjelaskan ibroh yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut, di mana ilmu ini lebih dititik beratkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita mengetahui maksud ataupun makna dari ilmu tafsir tersebut, sekarang kita akan membahas macam-macam ilmu tafsir, di mana macam-macam tafsir ini terbagi kepada 5 macam. Dan kita akan membahas satu persatu dari yang 5 macam ini. Tetap disimak ya teman-teman. Yang pertama yaitu tafsir bil maksur, di mana yang dimaksud dengan tafsir bil maksur ini yaitu metode menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis, ataupun perkataan para sahabat. Alasannya dikarenakan para sahabat mendengar penjelasan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat itu merupakan saksi atas turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dalam mengkaji tafsir bil maksur ini terdapat hukum, di mana hukumnya yaitu harus diikuti dan dijadikan pedoman karena merupakan jalan pengetahuan yang benar serta cara paling aman untuk menjaga diri dari tergelincir ataupun kesesatan dalam memahami kitabullah. Ada beberapa kitab yang termasuk dalam tafsir bil maksur ini. Yang pertama, kitab Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran ataupun bisa disebut dengan tafsir Al-Tabari. Yang kedua, kitab Ma'alimatul Tanzil. Yang ketiga, kitabnya Tafsir Quranil Azim karya Al-Hafiz Imaduddin Ismail. Nah, macam tafsir yang kedua ini yaitu tafsir biroi, di mana tafsir biroi ini terbagi pula kepada 2 macam. Yang pertama, tafsir biroi al-mahmud ataupun bisa disebut dengan tafsir yang diperbolehkan. Metode penafsiran Al-Quran ini dengan cara ijtihad yang disandarkan kepada ilmu-ilmu usul, baik itu dari ilmu lughah ataupun ilmu syar'i dan juga ulumul Quran. Metode ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 24 yang artinya, maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci.
Dan di dalam tafsir Biroi Al-Mahmud ini ada beberapa kitab. Yang pertama kitab Mafatihul Ghaib, yang kedua Al-Jami' li Ahkamil Quran, dan yang ketiga kitab Madharikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil. Nah, pembagian tafsir Biroi yang kedua ini yaitu tafsir Al-Mazmum, bisa juga disebut dengan tafsir yang terlarang. Maksudnya, penafsiran ini berdasarkan Al-Quran tanpa ilmu ataupun mengetahui ataupun mengikuti hawa nafsu dan kehendak pribadi, tanpa disandarkannya dengan kaidah-kaidah bahasa ataupun ulumul Quran. Hukum tafsir ini adalah haram sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Dan di dalam tafsir Al-Mazmum ini terdapat beberapa kitab. Yang pertama tafsir Mu'tazilah, yang kedua tafsir Syiah, yang ketiga tafsir Zayyidah, dan yang keempat adalah tafsir Khawarij. Sekarang kita masuk kepada pembagian tafsir yang ketiga, yaitu tafsir bil isyarah, di mana tafsir ini menggunakan metode penafsiran melalui isyarat suci yang timbul dari riyadhah ruhiyah. Orang sufi meyakini bahwa riyadhah ruhiyah ini bisa mengantarkan seseorang ke dalam derajat yang bisa membuka isyarat-isyarat suci. Dan tafsir ini biasa disebut dengan tafsir sufi ataupun tasawuf. Hukum tafsir ini adalah ikhtilaf dikarenakan ada yang melarang, namun ada juga yang memperbolehkan mengajukan beberapa syarat sehingga tafsir ini bisa diterima. Nah, di dalam tafsir ini terdapat beberapa kitab. Yang pertama, tafsir Al-Qur'anul Karim karya Sahal bin Abdullah At-Tistari. Yang kedua, Haqa'iqut Tafsir. Yang ketiga, tafsir Ibnu Arabi. Selanjutnya, macam tafsir yang keempat yaitu tafsir fuqaha. Yang dimaksud dengan tafsir fuqaha ini ialah metode penafsiran dengan menonjolkan penafsiran hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Tafsir ini diperbolehkan untuk dijadikan pedoman jika penafsirnya telah disepakati. Namun, ada kalanya tafsir ini juga terlarang jika penafsirannya adalah dari kalangan ulama mazhab Ahmadiyah, Zaidiyah, Syiah, serta mazhab terlarang lainnya. Dan kitab yang termasuk dalam tafsir fuqaha ini yaitu Ahkamul Quran dan Al-Jami' lil Ahkamil Quran. Nah, macam tafsir yang terakhir ataupun yang kelima itu yaitu tafsir kontemporer, di mana dalam tafsir ini ditulis oleh ulama-ulama kontemporer. Yang termasuk dalam kitab tafsir ini yaitu kitab Jawahir fi Tafsiril Quran, tafsir Al-Manar, tafsir fi Zilail Quran, dan tafsir Al-Bayani lil Quranil Karim. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang metode ilmu tafsir. Yang dimaksud dengan metode ilmu tafsir itu yaitu prosedur sistematis yang diikuti dalam upaya memenuhi dan menjelaskan maksud dari kandungan ayat Al-Quran. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari metode tafsir, kita akan mengkaji ataupun membahas tentang metode-metode tafsir tersebut. Di mana kalau kita membahas metode, justru tidak hanya satu metode yang diterapkan dalam sebuah ilmu tersebut. Ada kalanya 1, 2, 3, dan beberapa. Nah, dalam ilmu tafsir ini ataupun metode ilmu tafsir ini kita akan membahas 4 metode tafsir.
sekarang kita akan masuk kepada metode tafsir yang pertama, yaitu tafsir tahlili. Yang dimaksud dengan tafsir tahlili yaitu tafsir yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya berdasarkan aturan-aturan ayat ataupun surat dari mushaf dengan menonjolkan kandungan lafaznya, hubungan ayat-ayatnya, hubungan surat-suratnya, sebab-sebab turunnya, serta hadisnya yang berhubungan dengan dan pendapat-pendapat para mufassir itu sendiri. Selanjutnya, di dalam tafsir tahlili ini memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri tersendiri dari tafsir tahlili ini ada 5 ciri-ciri. Yang pertama, membahas segala sesuatu yang menyangkut satu ayat tersebut. Ciri-ciri yang kedua, tafsir tahlili terbagi sesuai dengan bahasan yang ditonjolkannya, seperti hukum, riwayat, dan lain-lainnya. Ciri-ciri yang ketiga, pembahasannya disesuaikan menurut urutan ayat. Titik beratnya adalah lafaznya menyebutkan munasabah ayatnya sekaligus untuk menunjukkan wihdah dari Al-Quran tersebut. Dan ciri-ciri yang keempat yaitu menggunakan asbab nuzul ayat. Mufassir beranjak ke ayat lain setelah ayat itu dianggap selesai meskipun masalahnya belum selesai, dikarenakan akan diselesaikan oleh ayat lain. Ciri-ciri yang terakhir yaitu persoalan yang dibahas dalam tafsir tahlili ini dibahas secara tuntas. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari tafsir tahlili itu, sekarang kita masuk kepada kelebihan, di mana setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan juga. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Di mana kelebihan dari tafsir tahlili ini, yang pertama, ruang lingkupnya itu luas. Yang kedua, tafsir tahlili ini dapat memuat berbagai macam ide. Setelah kita mengetahui kelebihannya, sekarang kita masuk kepada kekurangan dari tafsir tahlili tersebut. Yang pertama yaitu menjadikan petunjuk Al-Quran itu parsial ataupun bagian-bagian. Kekurangan yang kedua yaitu melahirkan penafsiran yang subjektif. Dan yang ketiga yaitu kajian dari tafsir tahlili ini tidak mendalam. Metode tafsir yang kedua yaitu metode tafsir ijmali, di mana metode tafsir ijmali ini yaitu tafsir yang penafsirannya terhadap Al-Quran berdasarkan urutan-urutan ayat secara ayat per ayat dengan suatu uraian yang ringkas tetapi jelas dan dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat dikonsumsi baik oleh masyarakat awam maupun intelektual. Seperti yang kita ketahui, dengan metode tafsir yang pertama memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, di metode tafsir yang kedua ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, di mana kelebihan dari tafsir ijmali ini ada 3. Yang pertama, karakternya yang simpatis dan mudah dimengerti. Yang kedua, tidak mengandung elemen penafsiran yang berbau Israiliyat. Dan kelebihan yang ketiga yaitu lebih mendekati dengan bahasa Al-Quran. Serta kekurangan dari tafsir ijmali ini hanya satu, yaitu menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial dan tidak ada ruangan untuk mengemukakan analisis yang memadai. Nah, sudah ada 2 metode tafsir yang sudah kita bahas. Pasti teman-teman masih menyimak dengan seksama ya.
sekarang kita masuk kepada metode tafsir yang ketiga, yaitu tafsir muqorrin. Di mana dalam tafsir muqorrin ini yang dimaksud itu tafsir yang berupa penafsiran sekelompok ayat-ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadis, baik itu dari segi isi maupun redaksi, ataupun antara pendapat-pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan dari objek yang dibandingkan. Setelah kita mengetahui pengertian dari tafsir muqorrin tersebut, kita akan masuk kepada tahap-tahap tafsir muqorrin, di mana dalam tahap tafsir muqorrin ini terdapat 5 tahap. Dan yang pertama yaitu menentukan sejumlah ayat yang akan ditafsirkan. Dan yang kedua itu melakukan ataupun mengumpulkan dan mengemukakan pendapat para ulama tafsir mengenai pengertian ayat tersebut. Yang ketiga, melakukan analisis perbandingan terhadap pendapat-pendapat para mufassir. Serta tahap yang keempat itu menentukan sikap dengan menerima penafsiran yang dinilai benar dan menolak penafsiran yang tidak dapat diterimanya. Nah, di dalam tafsir muqorrin ini juga mendapat ataupun memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan dari tafsir muqorrin itu ada 4. Yang pertama, kemampuannya dalam memberikan wawasan penafsiran yang relatif luas kepada pembaca. Yang kedua, mentolerir perbedaan pandangan sehingga dapat mencegah sikap fanatisme pada suatu aliran tertentu. Kelebihan yang ketiga yaitu memperkaya pendapat dan komentar tentang suatu ayat. Dan yang terakhir, bagi si mufassir termotivasi untuk mengkaji berbagai ayat, hadis, dan pendapat mufassir yang lain. Kekurangannya yaitu ada 2. Yang pertama, penafsiran dengan metode ini tidak cocok untuk pemula, dikarenakan penafsirannya kurang dapat memecahkan permasalahan yang ada ataupun yang sedang dihadapi. Yang kedua, cenderung hanya melihat penafsiran-penafsiran ulama terdahulu sehingga tidak menghasilkan penafsiran yang baik. Sekarang kita masuk kepada metode yang keempat ataupun yang terakhir, yaitu metode tafsir maudhu'i. Ada yang tahu tidak dengan metode tafsir maudhu'i ini? Nah, sekarang kita masuk kepada pengertiannya. Yang dimaksud dengan tafsir maudhu'i ini yaitu tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran tentang suatu masalah dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengannya, lalu menganalisanya lewat ilmu-ilmu yang relevan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian melahirkan sebuah konsep yang utuh dari Al-Quran tentang masalah tersebut. Nah, untuk lebih mudah kita memahami tentang tafsir maudhu'i, kita akan membahas tentang langkah-langkah tersebut. Langkah-langkah dalam tafsir maudhu'i itu ada 8 langkah. Yang pertama, yaitu menentukan topik pembahasan. Langkah yang kedua, menghimpun dan menetapkan ayat-ayat yang menyangkut masalah. Yang ketiga, merangkai urutan-urutan ayat sesuai dengan masa turunnya ayat tersebut. Yang keempat, kajian tafsir ini merupakan kajian yang memerlukan bantuan kitab-kitab tafsir tahlili, pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya ayat.
Yang kelima, menyusun pembahasan dalam satu kerangka yang sempurna. Yang keenam, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang menyangkut masalah yang dibahas tersebut. Yang ketujuh, mempelajari semua ayat-ayat yang terpilih dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang sama pengertiannya. Dan langkah yang terakhir itu, pembahasan itu dibagi dalam beberapa bab. Nah, dalam metode tafsir maudhu' ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, sama halnya dengan metode-metode tafsir yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama yaitu kelebihan dari metode tafsir maudhu'i, yaitu menghindari problem ataupun kelemahan metode lain. Yang kedua, menafsirkan ayat dengan ayat ataupun dengan hadis. Satu cara terbaik dalam menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, kesimpulannya yang mudah kita pahami. Yang keempat, metode ini memungkinkan seorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Quran tersebut. Selanjutnya, menjawab tantangan zaman, praktis dan sistematis serta dinamis. Selanjutnya, membuat pemahaman menjadi utuh. Nah, setelah kita mengetahui kelebihannya, justru kita akan mencari kekurangan dari tafsir tersebut. Yang termasuk dalam kekurangan tafsir maudhu'i itu yaitu memanggal ayat ataupun memenggal ayat Al-Quran serta membatasi pemahaman ayat di dalam Al-Quran tersebut. Kita sudah membahas tentang ilmu tafsir. Semoga di dalam pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.